Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang berikan kita banyak karunia dan kenikmatan ya. Di antaranya kenikmatan iman dan di antaranya kenikmatan kesehatan. Alhamdulillah kita masih sehat seluruhnya ya. Belum ada yang demam, alhamdulillah. Semoga semoga kita dihindari dari corona. Kalaupun kita kena corona, hendaknya kita dijadikan sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang Mahasinul Islam, tentang indahnya agama Islam ya. Indahnya agama Islam. Islam itu indah dengan sendirinya. Oleh karenanya alhamdulillah kita dapati setiap hari banyak orang masuk Islam. Meskipun banyak orang yang menentang, banyak orang yang menuduh, tapi tidak bisa dibendung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Kata Allah, mereka ingin meredamkan ya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah ya dengan mulut-mulut mereka, yaitu mereka berusaha, tapi Allah gambarkan cahaya Allah itu seperti matahari. Orang ingin koar-koar tidak akan bisa meredamkan cahaya matahari. Wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir benci. Kita dapati sebagian orang kafir ada yang di antara mereka yang baik, ada yang di antara mereka yang kooperatif dan tidak banyak juga di antara mereka yang zalim ya kepada kaum muslimin ya. Seperti yang kita dapati saudara-saudara kita di India ya, dizalimi, dibunuh dan yang lainnya. Kenapa? Karena hasad ya. Mereka apa? Hasad ya. Sampai saya dengar ada satu yang bilang, gimana orang Islam nanti kalau sekarang aja mereka kawin sampai 5 katanya. Kalau 5 istri, satu orang anaknya sekian, tahun depan jadi berapa nanti mereka? Jadi ada hasad, kejengkelan, ya, kekhawatiran. Padahal Islam adalah agama rahmat ya, agama kedamaian. Ya, tidak seperti yang dipropagandakan seakan-akan Islam adalah agama teroris. Di sini ada banyak keindahan Islam. Ya, saya akan sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kira-kira. Taib, adapun yang pertama di antara keindahan Islam itu bahwasanya Islam adalah agama yang ya komplit ya, komprehensif ya. Ya, semua sudah dibahas. Yang kedua, Islam adalah ya satu-satunya agama yang mengesankan Tuhan. Kemudian Islam agama yang menjelaskan sifat-sifat Tuhan dengan detail, tentang Tuhan ya dengan detail ya. Kemudian di antara keistimewaan Islam yaitu Islam ya memandang harta ya antara sistem sosialis dan kapitalis. Di antaranya Islam agama yang perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan. Islam agama yang menjunjung wanita.
Islam tidak mengenal kasta. Kemudian Islam menjunjung akhlak bahkan pada hewan. Dan Islam realistis terhadap dunia. Kemudian terakhir, Islam menjunjung poligami. Akhirnya enggak usah lah. Enggak. Yang mana? Saya baca ulang. Saya baca ulang. Pertama, Islam agama yang komplit, semua sudah dibahas. Yang kedua, Islam salah satunya agama yang mengesahkan apa? Tuhan. Islam agama yang menjelaskan tentang Tuhan, tentang Allah dengan apa? Detail. Islam memandang harta antara sistem sosialis dengan sistem kapitalis. Yang kelima, Islam agama yang perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan. Keenam, agama yang menjunjung wanita. Yang ketujuh, Islam tidak mengenal kasta. 8, Islam menjunjung akhlak bahkan pada hewan. 9, Islam realistis terhadap dunia. Kemudian sikap Islam yang tengah terhadap mayat ya. Terhadap mayat. Yang 10 jadi enggak usah dihapus ya. Ganti topik ya. Hah? Sikap Islam yang tengah terhadap mayat. Terhadap mayat. Baik. Ini yang mau kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tidak lain supaya kita semakin bersyukur kepada Allah ya. Kadang kita lupa bahwasanya nikmat yang luar biasa, nikmat iman. Kita ini orang Islam ini luar biasa ya. Kalau kita lihat orang-orang sekitar kita, terkadang mungkin mereka lebih pintar daripada kita, IQ-nya lebih tinggi. Tetapi kalau sudah masalah agama, mereka tidak pakai nalar ya. Mereka tidak pakai nalar. Oleh karenanya kita harus tahu tentang agama kita agar kita bersyukur ya. Kalau kita bisa dakwahkan kepada non muslim agar mereka bisa terima tentu lebih baik. Tapi saya akan sebutkan sebenarnya poinnya banyak. Ini sekedar yang lagi di kepala saya sehingga mau saya sampaikan ya. Tapi yang pertama, Islam adalah agama yang komplit, yang komprehensif ya. Kenapa? Apa yang mau kita cari dalam Islam semuanya ada. Kita tidak perlu dari literatur yang lain, enggak perlu. Makanya ketika Umar bin Khattab suatu hari dalam safar kemudian mendapati manuskrip Taurat. Kemudian Umar baca, maka Nabi tegur. Kata Nabi, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Umar? Ya. Kenapa harus baca buku yang lain? Cukup Al-Qur'an dan hadis ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, dia akan jadi pengikutku. Dan benar, kita Islam semuanya sudah dibahas. Makanya tatkala ada seorang musyrik datang kepada Salman, dia berkata, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Apakah Nabi kalian ngajarin semuanya sampai masalah adab buang hajat? Kata Salman, "Na'am, iya. Kami adab buang hajat pun diajarkan." Ya. Jadi subhanallah Allah mengcreate ya story tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lengkap. Dia dari pernah kecil ada sejarahnya, kemudian dewasa, kemudian menikah, kemudian dia sebagai ayah, dia sebagai suami, dia sebagai kepala negara, dia sebagai kawan, ya, dia sebagai majikan, bagaimana terhadap pembantunya, kemudian dia sebagai mufti, sebagai tempat bertanya, bagaimana tatkala safarnya, ya, bagaimana menghadapi masalah rumah tangganya, semuanya, bagaimana berinteraksi dengan non muslim. Rasulullah punya pembantu non muslim, ya. Bagaimana tatkala terjadi peperangan, bagaimana berdamai dengan musuh, ya, bagaimana berinteraksi dengan musuh. Semuanya lengkap. Makanya kalau kita bahas apa saja ada semua. Masalah muamalah, kaidah-kaidah sudah diletakkan, ya. Masalah pergaulan, bagaimana kita bergaul, adab dalam bergaul, bagaimana terhadap orang tua, bagaimana terhadap tetangga, semua lengkap. Ya, makanya saya sering sampaikan bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kuntum salasah fala yatanajal itsnan duna salis. Kalau kalian lagi 3 orang,
Jangan dua orang ngobrol sendiri, yang satu tidak diajak. Ini ibu-ibu perhatikan ya. Kalau bapak biasanya langsung ngobrol kompak 3 orang. Tapi ibu kadang-kadang mojok 2 orang, satu enggak diajak. Ya. Kenapa Nabi larang demikian? Li'anna dzalika yahzunuhu, karena itu akan menyedihkan orang yang ketiga yang tidak diajak ngomong. Itu ngomong berdua saja, satu enggak diajak, setan datang sama dia, itu kau tidak diajak ngomong karena mereka lagi gibahin kamu, lagi apa? Iya begitu. Atau kamu enggak diajak ngomong karena kamu enggak dianggap. Bisa aja. Setan membisikkan sesuatu. Bahkan kata para ulama, kalau ada 3 orang, 2 orang Bugis, 1 orang Jawa. Kemudian yang Bugis ini ngomong bicara tidak bisik-bisik tapi bahasa Bugis. Ya orang Jawa ini bingung, ini ngomong apa? Dia orang Madura misalnya, ini ngomongin saya itu ngomongin siapa ini? Itu sebuah ketawa-ketawa bahasa Bugis. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kita bertiga ada 1 orang tidak tahu ngerti bahasa kita, kita harus pakai bahasa Indonesia yang dimengerti oleh seluruhnya ya. Enggak boleh ya. Ya karena ini adab. Coba dalam agama apa diajarkan seperti ini? Enggak ada. Itu cara bukan Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha enggak ada. Ya, enggak ada. Islam luar biasa. Jadi komprehensif, lengkap, kita tidak perlu literatur lain untuk bisa hidup, enggak perlu. Masalah apapun telah diajarkan dalam Islam. Ini yang kita banggakan dari apa? Islam, ya. Contoh sekarang kalau orang Nasrani misalnya dia ingin bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi ayah yang baik. Dia mau contoh siapa? Nabi Isa? Nabi Isa enggak jelas nikah, tidak ada literatur dia nikah, tidak ada literatur punya anak. Ya, gimana contohnya? Bagaimana kalau istri lebih dari 1? Nabi Isa enggak ada contohnya. Ya, tapi kalau Rasulullah SAW semua ada contohnya. Semua ada contohnya. Sehingga seorang bisa, dan Allah, saya bilang tadi, Allah meng-create story Nabi SAW itu lengkap. Sampai Allah menjadikan permasalahan rumah tangganya. Supaya kita ada apa? Contohnya. Allah munculkan kecemburuan antara istri satu dengan istri yang lain. Agar ada contohnya. Ya, sampai ada masalah, ada perang, ada semuanya lengkap. Ya. Dan subhanallah, jadi kita tinggal ikut saja. Ya, dan subhanallah, bukan cuma masalah rumah tangga, dari masalah rumah tangga sampai masalah kenegaraan, semua sudah lengkap. Jadi kalau sekuler mengatakan kalau agama hanya bagian masjid, di luar kita enggak usah pakai agama, itu enggak benar. Karena Islam lengkap, ya. Kita tidak mengikuti paham sekuler. Semua permasalahan sampai para ulama buku tentang politik syariah ada. Siasat syariah itu dibahas oleh para ulama. Bagaimana dalam negeri dan bagaimana hubungan luar negeri. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Islam lengkap, tinggal kita terima, kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sudah ada misalnya negara yang praktek hukum Islam dan bisa berjalan. Ya, contoh misalnya Saudi, misalnya mungkin Brunei, saya kurang tahu juga, tapi intinya mereka sedang berusaha mempraktekkan ajaran Islam dan bisa berjalan suatu negara dengan sistem Islam, ya. Bisa berinteraksi dengan orang-orang non muslim, bisa. Bukan berarti kalau kita praktek agama Islam berarti enggak bisa interaksi sama non muslim, enggak benar. Islam sudah ngajarin gimana cara interaksi dengan non muslim. Dalam kondisi perang ada interaksinya sendiri. Dalam kondisi damai ada interaksinya sendiri. Ya, jadi lengkap. Apa yang mau dicari lagi? Agama lain enggak ada. Cari, saya baru kemarin beli buku Hindu tebal begini. Apa yang mau dibahas? Dibaca ya tentang dewa-dewa, tentang apa. Tapi kalau Islam Masya Allah lengkap, ya. Masalah ibadah oke, ketuhanan oke, dalam masalah interaksi antar sama manusia oke juga, lengkap semua. Baik. Sekarang saya lagi bahas misalnya saya bahas kitabun nikah. Misalnya saya bahas kitabun nikah di Centennial, ya. Saya baca semua dari awal, dari bagaimana proses pernikahan, kemudian menikah, kalau ada masalah, kemudian kalau terjadi perceraian, bagaimana aturan perceraian, bagaimana kalau sudah cerai, nafkah gimana aturannya, ada anak, semua lengkap semua, bayangkan. Nggak bisa kita bikin-bikin. Oh ini bagusnya begini, enggak ada celah kita untuk bikin sendiri, enggak ada. Lengkap semua, apapun ada jawabannya. Tinggal kita mau belajar atau enggak, itu masalahnya. Dari dalam kondisi keluarga damai sampai terjadi perceraian. Perceraian gimana nafkahnya, masa idahnya berapa, lagi kalau istrinya begini, bagaimana kalau ribut begini, bagaimana anaknya usia sekian, kalau laki-laki perempuan, siapa yang harus kasih nafkah, lengkap semua. Makanya menakjubkan memang syariat Islam ini lengkap, tinggal kita belajar atau tidak. Baik, ini yang pertama, keistimewaan Islam. Yang kedua, Islam satu-satunya agama yang mengesahkan Tuhan. Satu-satunya agama yang mengajarkan kita Tuhan itu Maha Esa dan makhluk tidak boleh disembah, cuma Islam. Agama yang lain semua menyembah makhluk. Semua menyembah makhluk, menyembah jin, menyembah dewa. Terus satunya Tuhannya bukan cuma satu, ya. Contoh sekarang kita Nasara. Nasara Tuhannya Nabi Isa. Repot. Kenapa banyak orang murtad dari kalangan Nasara? Karena agama Nasara tidak logis. Sehingga banyak orang yang murtad. Banyak ateis di sana. Bukan murtad apa? Ateis.
Jadi bayangkan gimana Tuhan, Nabi Isa Tuhan, sementara Tuhannya lapar, Tuhannya sedih, Tuhannya ibadah, Tuhannya dikejar-kejar sama Romawi, yang kurang ajar kejar Tuhan. Dikejar sama Romawi kan, Nabi Isa sembunyi. Dikejar sama Romawi. Kemudian ditangkap, disalib, enggak logis. Ya. Gimana Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ya. Kalau kita umat Islam tidak, Nabi Isa bukan Tuhan, dia utusan Allah. Seorang nabi yang memiliki sifat manusia, dia lapar, dia haus, dia bisa marah, dia bisa berdoa. Nabi Isa salat, Nabi Isa tidur dan yang lainnya. Ya, sementara bagaimana? Kemudian bagaimana? Apa kaitannya satu sama dengan tiga, tiga dengan satu? Mereka tidak akan bisa menjelaskan. Ibnu Taimiyah mengatakan, saya kaget, saya heran dengan suatu agama yang taklid kepada suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham perkara tersebut. Itu Trinitas. Tidak ada seorang Nasrani pun yang bisa menjelaskan dengan logis tentang apa? Trinitas. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kalau kau bertemu dengan 10 orang Nasrani, kau tanya tentang Trinitas akan ada 11 pendapat, bukan 10 pendapat lagi. Berapa? 11 pendapat. Kalau kau masuk dalam satu rumah, kau ketemu dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan anaknya, dengan bibinya, dengan kakeknya, dengan tantenya, semuanya pendapatnya beda tentang apa? Trinitas. Karena masing-masing punya logika sendiri yang tidak jelas tentang apa? Tentang Trinitas. Oleh karenanya Islam ya satu-satunya agama yang mengajarkan kepada keesaan Tuhan. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah, itu dipilih benar dulu para pahlawan-pahlawan kita waktu membuat Pancasila. Itu kalimat bagus sekali. Ketuhanan yang Maha apa? Esa. Sebenarnya itu Islam aja yang bisa menjalankan demikian. Ya. Nasrani satu sama dengan tiga, tiga sama. Semua orang tahu namanya satu bukan tiga. Tiga bukan apa? Satu. Kalau kita misalnya beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Sudah, saya beli ya, bayar 100 juta aja. Kok 100 juta? Satu sama dengan tiga bilang. Mereka tidak akan terima. Satu lain, tiga lain. Tidak mungkin sama. Dan subhanallah ternyata Nasrani itu hanya mengadopsi dari Hindu. Karena secara sejarah agama Hindu lebih dahulu daripada agama Nasrani. Agama Hindu punya percaya terhadap Trinitas. Dewa Brahmana, dewa siapa? Dewa Siwa dan dewa Wisnu. Dewa Brahmana pencipta, Siwa perusak, Wisnu pemelihara. Bayangkan masa Tuhan seperti itu ya. Cuma bisa menciptakan aja. Ini sudah ciptain mau matiin nggak bisa. Panggil dewa lain saya sudah ciptain matiin dong. Kalau nggak dimatiin sama dewa lain nggak mati-mati. Udah ciptain nggak bisa dipelihara. Panggil dewa Wisnu untuk melihara. Nggak logis kok Tuhan begitu saling membutuhkan kepada yang lain. Ya nggak benar ya. Nah, Trinitas itu diadopsi oleh Nasrani. Sama filosofi anak Tuhan itu sebenarnya sudah ada dari dahulu. Bukan kreativitas orang Nasoro, tidak. Ya. Dalam Hindu juga ada namanya Dewa Agna menitis kepada manusia. Entah jadi Krishna atau jadi Arjuna, saya kurang tahu ya. Tergantung cerita Mahabharata yang kita baca. Tapi itu benar, mereka meyakini ada dewa menitis kepada manusia. Sama seperti misalnya Hercules yang merupakan putra Zeus. Orang ini punya keyakinan Zeus kemudian mendatangi seorang wanita, kemudian lahirlah putranya apa? Zeus ya. Jadi maksud saya filosofi anak Tuhan itu bukan perkara yang baru. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahim yudahiuna qaul ladzina kafaru min qabl. Kata Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Itulah perkataan dari mulut-mulut mereka menyerupai perkataan orang-orang musyrikin sebelum mereka. Allah bilang gitu. Perkataan mereka itu menyerupai perkataan orang musyrikin sebelum mereka. Jadi bukan karya baru orang Nasrani tentang ide anak Tuhan. Ya. Adapun Islam bahwasanya Allah tidak punya anak ya. Saya ketemu seorang Cina masuk Islam iktikaf kemarin ya. Dia masuk Islam kemudian saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, saya tidak bisa berpikir kalau Tuhan ada tiga, sementara permasalahan dunia ini banyak. Mereka kapan mau rembukan, mau rapat ketemu? Kalau nunggu keputusan rapat dulu 3 orang, susah. Kayaknya nggak bisa. Kalau Tuhan 3, saya tidak masuk logika. Saya akhirnya dia meninggalkan apa? Nasrani. Apalagi kita bicara Hindu. Yang disembah, itu agama lain yang disembah manusia, disembah hewan, disembah pohon, disembah batu. Agama yang paling tidak logis Hindu, coba. Hindu. Kemarin saya baru lihat di YouTube. Nyembah monyet disembah. Subhanallah. Nanti orang datang ngantri, monyetnya kasih berkah. Ya. Saya bilang ya, kalau sudah masalah agama, logika tidak jalan. Kita orang Indonesia, ada orang gila dianggap wali. Mohon maaf, sampai ketua majelis ulama juga datang ke wali gila tersebut. Bayangkan.
Gimana kita cari barokah sama orang gila? Sejak kapan orang gila dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang gila itu kita kasihani, dia sudah tidak wajib sholat, dia gila. Ini malah dianggap sebagai apa? Wali. Ini penghinaan terhadap syariat Allah. Bagaimana orang mencapai derajat tinggi gila? Tapi ya begitulah kenyataannya. Gila. Misalnya enggak pakai baju, ngerokokan, terus orang datang cari-cari berkah. Subhanallah. Itu masuk di video katanya wali majdub. Wali gila, saya nggak tahu yang lebih gila walinya atau yang datang kepada dia lebih gila, saya kurang tahu. Tapi ini kenyataan di YouTube ada. Maksud saya begini, kalau sudah masalah akidah, terkadang orang logikanya nggak jalan. Siapa yang ragu dengan orang Jepang, pinternya luar biasa, tapi nyembah matahari, Shinto dan yang lain? Siapa yang ragu tentang orang India yang mungkin ahli IT macam-macam ya? Ada Amitabh Bachchan, ada Jatendra, ada Shahrukh Khan, ada Khan dan yang lainnya. Itu orang pintar semua itu. Tetapi waktu nyembah, sebagian mereka nyembah apa? Menyembah sapi, bayangkan sapi, air kencingnya ditungguin, bayangkan, ditungguin. Setelah itu coba diusapin. Masya Allah. Kenyataan sujud kepada sapi tersebut. Yang lebih aneh mereka nyembah apa? Nyembah tikus. Wow, kita lihat di YouTube tadi ngeri deh. Tikus dikasih makan terus disembah gini. Tuhannya dikasih makan dulu Tuhan minta makan, kasih makan. Jorok terus disembah. Gimana otaknya taruh mana? Tapi ya begitulah ya. Makanya kata orang, negara mana yang Tuhannya lebih banyak daripada penyembahnya? India. Tuhannya lebih banyak daripada penduduknya. Karena itu disembah banyak. Tikus disembah, sapi disembah, ular disembah. Ya. Luar biasa. Kita bersyukur kita ini dalam agama apa? Islam. Sekarang nanti sama orang Hindu berapa miliar? Banyak. India berapa miliar jumlahnya? Sekian, sesat semua. Coba bayangkan. Nasara yang menyembah Nabi Isa berapa jumlah? Miliaran. Dan kita bersyukur kita agama Islam. Makanya tidak bisa dibendung di Eropa, di Inggris, di Australia. Tiap hari orang masuk Islam. Kalau dia ingin cari kebahagiaan, dia pakai akalnya yang logis, dia pasti masuk Islam. Dan saya katakan karena itu banyak ateis yang timbul di negara-negara Nasara. Ya. Jadi ini satu-satunya agama yang mengajarkan tentang keesaan terhadap Tuhan cuma Islam. Saking detailnya Islam sampai kita coba bayangkan masalah niat. Kita beramal aja niat cari pujian enggak boleh, subhanallah. Ente dapat di mana ajaran mana? Mana pendeta bilang kita harus tulus kepada Yesus, enggak boleh cari pujian, enggak ada dalam gereja mereka ceramah begitu. Islam ada. Ente haji tidak boleh riya. Ente haji tidak boleh mengharap pujian apa? Manusia. Ente bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tauhid murni. Jangan bergantung kepada manusia sedikit pun. Itu cuma ada di Islam. Ya. Taib. Pendeta banyak yang riya. Pendeta. Taib. Sekarang, yang ketiga, satu-satunya agama yang menjelaskan tentang Tuhan dengan detail. Ya, tentang Tuhan dengan detail adalah Islam. Kita kalau buka Al-Quran, setiap Al-Quran pasti menyebut nama Allah. Ya. Inna Allah sami'un alim, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat, Allah pemberi rezeki, Allah halim, yaitu menunda hambanya melakukan maksiat, Allah tidak segera menghukumi, Allah syadidul iqab, hukumannya keras, Allah hisab, semuanya tentang Allah banyak sekali dalam apa? Al-Quran. Kita jadi maksudnya cinta sama Rabb kita. Kita ingin kenal Allah itu seperti apa. Dan kita menjalani kehidupan kita sambil mengkaitkan, Masya Allah kita lagi butuh, kita ya Allah ya Razzaq. Jadi mengajarkan keterkaitan kita sebagai hamba kepada Tuhan dengan luar biasa. Kita lagi bermaksiat, ada ya Tawwab yang maha penerima taubat, ya Ghafur, ya. Pokoknya semua kita, Nabi juga jelaskan tentang masalah Tuhan. Nabi jelaskan waktu ada seorang ibu yang dia kehilangan anaknya di musim perang. Dia menangis-nangis cari anaknya, akhirnya dia ketemu anak yang setelah berpisah, kemudian dia peluk, dia nangis, rindunya luar biasa. Kita tidak ada kasih sayang seorang terhadap anaknya seperti seseorang terhadap orang lain, seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya baru saja hilang. Dia peluk, dia nangis, maka Nabi waktu itu bilang sama para sahabat, kalian lihat apakah ibu ini akan lemparkan anaknya? Ya enggak mungkin, ibunya itu dia sayang sekali sama anaknya. Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu ini terhadap apa? Anaknya. Jadi subhanallah. Bahkan saya kadang renungkan itu kadang ya kita bicara kadang kita punya masalah sama orang tua. Orang tua kita enggak maafkan kita kadang-kadang. Kalau Allah pasti maafkan. Ini untuk buktikan bahwasanya Allah lebih sayang kepada antum daripada orang tua antum terhadap antum. Ya. Jadi
tatkala kita mengenal Tuhan kita, ya Nabi jelaskan dengan detail, kita semakin cinta, semakin khusyuk dalam beribadah, semakin berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan detail tentang Allah detail. Nah, coba kalau antum belajar agama lain, tentang Tuhan repot. Ya, antum baca misalnya Perjanjian Lama lah. Allah menyesal setelah menciptakan siapa? Nuh dan kaumnya. Allah sedih. Lagi maksudnya Allah menyesal berarti dia enggak tahu apa yang dia bikin. Kan kalau baca Taurat, baca Perjanjian Lama. Ya, Allah setelah menciptakan alam semesta 6 tahun istirahat. Masya Allah, Allah istirahat. Makanya orang Yahudi enggak ada yang mau kerja hari Sabtu, solidaritas sama Tuhan. Jangan so rajin ya. Tuhan aja hari Sabtu istirahat. Kalau Islam kan enggak ada, Islam bantah. Wa laqad khalaqna samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Hari ke-7 kami tidak capek kata Allah. Cuma memang 6 hari sudah cukup. Ya. Dalam Taurat waktu Adam melakukan pelanggaran, maka Adam pun kaget. Tiba-tiba Tuhan masuk ke dalam surga, terdengar langkah kaki Tuhan. Subhanallah, itu dalam Taurat ya. Kemudian Tuhan panggil, "Ya Adam, di mana engkau?" Masya Allah, Adam sembunyi, Tuhan tidak tahu Adam di mana. "Di mana engkau wahai Adam? Apakah kau telah melanggar?" Tuhan masih tanya juga, "Apakah kau telah melanggar buah yang saya larang?" Ajib kalau ente baca. Islam luar biasa. Allah Subhanahu langsung tahu, langsung Allah tegur. Dalam Islam begitu. Ya, bukankah saya sudah melarang? Allah tidak tanya lagi, bukankah saya sudah melarang? Langsung Allah tegur. Allah Maha tahu. Ini bagaimana kemudian Allah masih cari-cari Adam. Kemudian Adam sembunyi di belakang pohon. Subhanallah. Itu di Taurat ada, di Perjanjian Lama. Jadi sehingga orang kalau belajar Nasrani semakin dalam, dia semakin stres. Dia untuk pelajari Trinitas, gimana otaknya nggak sampai. Kita bilang ini Yesus ini apa? Anak biologis atau anak apa? Oh, enggak mungkin anak biologis. Kalau bukan anak biologis terus anak apa? Dia karena manusia mulia. Kalau semua manusia mulia dianggap anak, berarti semua nabi anak dong. Kenapa dia spesial daripada yang lain? Oh enggak, dia punya hubungan dengan Tuhan sebagai apa? Sebagai Tuhan itu menciptakan dengan perkataan. Ya, ada kata dikirim kepada Maryam jadi anak. Baik. Kata-kata itu kan abstrak. Gimana bisa berubah menjadi apa? Konkret. Pokoknya mereka enggak, sehingga banyak yang ateis dari kalangan mereka. Banyak ateis. Karena dia menganggap tidak logis, ya. Ya, Tuhan aja ditangkap kemudian disalib, enggak logis bagi enggak mungkin Tuhan dibiarkan dihinakan oleh makhluknya seperti itu sampai berdarah-darah kemudian. Jadi intinya kalau Islam semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin mengagungkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya tauhid al-asma wa sifat. Pembicaraan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sangat penting bagi kita agar kita bisa lebih mengenal Tuhan kita. Agama lain sekarang belajar tentang apa namanya? Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama jadi Tuhan. Sejak kapan jadi Tuhan? Dia dulu belum lahir, alam semesta sudah ada. Emang kok tiba-tiba sekarang jadi Tuhan? Apakah dia pernah menciptakan gunung? Enggak ada dalam cerita Buddha dia pernah menciptakan gunung. Makanya ada tesis orang Thailand yang tulis di Universitas Madinah. Bagaimana Buddha dulu waktu dia masih hidup tidak ada sahabat-sahabatnya yang menyembahnya, enggak ada. Zaman salafnya dulu, salafus solehnya dulu enggak ada yang menyembah apa? Buddha. Dia kapan disembah? Setelah bertahun-tahun, ratusan tahun dia meninggal, baru disembah. Dianggap sebagai Tuhan. Gimana Tuhan? Saya kapan ke sebagian tempat orang-orang Hindu ya, lihat patung, dikasih sajen. Burung yang makan ya. Burung yang makan, subhanallah. Patungnya dikasih payung. Ya, subhanallah, Tuhan kayak begini. Terus kemudian antum lihat, Tuhannya dia rekayasanya tuh jelek-jelek ya. Ada yang badan gemuk, hidungnya gajah. Kita aja kalau dijadikan muka kayak Tuhan nggak mau gitu. Kemudian telinganya panjang, ada yang wajahnya 4, ada yang tangannya 8. Ini Tuhan kayak apa ini? Ya. Apakah Tuhan layak? Kita aja nggak mau kalau dikasih badan seperti gitu, kita nggak mau. Mau nggak? Antum mau kepala langsung 4 semua? Kalau mau tidur bingung ya. Hidung kayak gajah. Siapa yang mau berhidung gajah? Kemudian tangan 4, maka 1 tangan 8 kayak laba-laba. Yang paling indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya gimana ya? Maksud saya orang kalau agama lain kalau ingin belajar semakin dalam tentang Tuhan, mereka semakin tidak percaya. Makanya mereka udah taklid aja, enggak usah tanya-tanya. Karena Nasrani kan begitu. Udah enggak usah tanya-tanya, percaya aja. Karena kalau semakin bertanya semakin bingung. Pendetanya pun tidak bisa menjelaskan.
Islam agama logis, Tuhannya bisa dijelaskan dengan logis, ya. Dengan baik, waktu orang musyrik datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu. Turun firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Allah Maha Esa. Tuhanku Maha Esa. Allahus Samad. Allah tidak butuh kepada siapapun, semuanya butuh kepada Allah. Kalau Tuhan butuh kepada yang lain, itu bukan Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan Allah juga tidak pernah dilahirkan. Kemudian yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Tuhan. Baik, kita lanjutkan yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, Islam memandang harta di antara sistem sosialis dengan sistem kapitalis. Sosialis seperti praktekan Cina dan Rusia, ya. Semua tidak ada pengakuan terhadap orang kaya, semua harta milik bersama, itu teori doang. Ya, sehingga rakyat semua bisa makmur seluruhnya, enggak boleh kaya, enggak boleh miskin. Kenyataannya tetap saja ada tingkatan, tetap saja ada level-level. Tetap aja pejabat yang kaya, tetap aja pejabat yang miskin suruh kerja keras di pabrik-pabrik sampai mati dalam kondisi kerja juga banyak di antara mereka. Jadi mereka maksudnya membuat sistem baru, tidak ada pengakuan terhadap hak milik, semua milik bersama, namanya sosialis. Maksud mereka untuk mengentaskan kemiskinan, jadi semua harus sama rata. Jadi tidak benar, dalam Islam tidak demikian. Bagaimana orang sudah bekerja keras tidak harusnya dibedakan. Ya, orang sudah punya hak pemilikan harus ada. Ya. Lain halnya kapitalis. Kapitalis semuanya boleh milik sendiri, ya. Bahkan bisa memiliki harta sebanyak-banyaknya tanpa ada batas, ya. Dan bebas digunakan sepuasnya untuk apapun, mau pelit, mau apa, mau foya-foya, terserah. Islam datang dengan benang merah di antara keduanya. Silakan punya harta, kalau kau bekerja kau pintar punya harta, tapi aturannya ada. Pertama, kau harus bersifat sosialis, harus bayar zakat. Harus apa? Sedekah. Perhatian sama fakir miskin, perhatian sama anak yatim, perhatian sama janda tua, janda muda, semuanya diperhatikan, ya. Kemudian sama orang-orang susah, ya, perhatian semuanya. Kau harus sosialis meskipun kau memiliki harta milikmu, tapi kau harus bersifat sosialis. Yang kedua, kata Nabi SAW, tasaddaqu bi ghairi israfin wala makhyalah. Silakan berinfak, keluarkan, mau beli apa sih terserah. Syaratnya dua, tidak boleh boros, tidak boleh sombong. Itu aja. Tidak boleh boros, tidak boleh apa? Sombong. Adapun kita misalnya beli tas 1 miliar, ngapain? Boros. Tidak boleh, hukumnya haram. Saya ditanya sama orang isi di Cibubur beberapa tahun lalu. Sekitar mungkin 7-8 tahun lalu. Saya juga kaget waktu itu. Saya belum dengar ada tas mahal-mahal, itu belum tahu saya dulu. Tahu-tahu ada yang tanya, "Ustaz, saya alhamdulillah berdapat rezeki, saya sudah bayar zakat, saya sudah sedekah, saya ingin beli tas harganya 600 juta. Ini bahlul, katanya. 600 juta. Ternyata sekarang ada yang beli tas harganya 1,5 miliar, 2 miliar, merek apa? Hermes atau Termos, apalah pokoknya. Ternyata parah. Jam juga ternyata demikian. Jangan berpikir jam harga Innova. Ternyata ada yang sampai miliar. Bukan Innova aja, jam. Itu kalau hilang nangisnya kayak apa itu. Islam boleh ente punya barang, tapi yang penting tidak boleh boros, tidak boleh sombong. Kalau kita kaya, kita pakai baju jelek, enggak boleh. Nabi ketemu seorang pakai baju kurang bagus. Nabi mengatakan, "Hal atakallahu malan?" Allah kasih kau harta enggak? Iya kasih. Kata Nabi, "Idza atakallahu malan falyura atharu." Kalau Allah kasih kau harta, tampakkanlah dampaknya, kelihatan kau punya harta. Ya, artinya pakai yang wajar, yang keren, bagus, tapi jangan sombong, jangan berlebihan. Maka saya katakan kalau kita punya uang kemudian beli tas harganya 500 juta itu enggak benar. Ya benar. Buat apa masih? Itu kalau bikin masjid yang lain. Iya, meskipun kau sudah bangun masjid, enggak usah beli tas mahal, buat apa? Dihisap hari kiamat repot. Ya, dihisap. Istri saya kadang beli sesuatu, "Abi belikan ini, berapa harganya?" Ya. Kau siap jawab kalau Allah tanya nanti. Kalau kau siap jawab, saya belikan. Saya bilang begitu sama istri saya. Setiap orang punya harta cuma 2 pertanyaannya. Dari mana kau dapat? Kemana kau habiskan? Itu pasti ditanya. Pasti ditanya. Dari mana kau dapat? Kemana kau habiskan? Kalau istriku ditanya, pertanyaan pertama dia bisa jawab. Dari mana kau dapat? Dari suamiku. Yang kedua, kemana kau habiskan? Nah, repot itu. Ya. Beli ini, beli anu. Dan ingat, kalau kita punya harta-harta yang mahal, potensi untuk sombong itu terjadi sangat mudah. Kadang kita nggak mau sombong, kita bisa sombong. Apalagi sejak awal niatnya sombong. Saya ulangi ya. Kadang kita nggak mau sombong. Kita kalau beli, misalnya kita punya mobil harganya 8 miliar, 10 miliar. Kira-kira sombong nggak? Kira-kira itu buat apa? Buat gaya-gayaan atau buat tawadhu? Pasti buat gaya. 10 miliar, pengen kalau bisa satu dunia foto. Biar tahu saya punya mobil apa? 10 miliar. Kalau kita naik mobil nggak ada yang lihat. Capek naik mobil, sakit hati sudah beli 10 miliar nggak ada yang lihat.
Jadi suka apalagi kalau niatnya saya katakan kita saja nggak niat sombong, bisa-bisa kadang-kadang terbawa sombong dengan sendirinya. Nabi dulu mengatakan kesombongan ada pada pemilik kuda, ketentraman, ketenangan dalam pemilik kambing. Kenapa? Karena orang punya kuda zaman dahulu bisa angkuh. Nih kuda saya nih, apalagi mobil, apalagi tas yang mahal ya. Ya. Sampai ibu-ibu saking pengen keren-keren dan beli KW. Tas apa? KW. Cuma katanya, iya bedanya apa? Bedanya kalau hujan ketahuan. Kalau tas KW dijadikan alat. Kalau yang mahal masukin dalam. Nah, itu bedanya. Iya kalau tas KW jadi payung. Kalau tas yang asli disimpan dalam apa? Jilbab. Oh itu berarti asli. Ya subhanallah. Kadang kita ingin diakui oleh orang. Dan sekarang barometer orang lihat pada harta. Kalau kita punya jam Rolex ini, Rolex harganya 250, 350 ya pasti orang mandang, wis Rolex. Ya pastilah itu enggak mungkin. Manusia sekarang melihat orang barometernya apa harta. Dia fine. Saya enggak usah jauh-jauh ya. Saya bicara tentang diri saya pribadi. Saya enggak usah. Maksudnya saya bukan alim ya. Saya dikasih Rolex sama orang. Saya pakai saja saya ada rasa beda. Kayaknya saya lebih keren gitu. Beneran. Ini saya Ustaz sudah belajar 15 tahun di Madinah. Demi Allah saya merasa beda. Iya, merasa saya Rolex keren, bagus saya lihat-lihat kalau pakai kayaknya keren dan benar saya merasa keren dengan pakai Rolex tersebut. Kalau saya lepaskin kayaknya ganteng saya luntur. Dan itu kenyataan, makanya subhanallah. Saya enggak mau pakai lagi. Saya pakai kalau yang kasih ketemu saya baru saya pakai. Kalau enggak ada dia saya enggak mau pakai. Karena saya tahu diri. Saya bisa bayangkan gimana orang naik mobil yang harganya miliar-miliaran. Susah dia menjaga hati. Kemudian paling depan bisnis dijaga oleh banyak orang. Wah spasi itu sudah. Sementara kita ini siapa sih? Entar lagi kena corona tewas. Mau jago kayak apa selesai. Oleh karena saya ya Islam boleh kita punya harta. Cuma tadi. Kita silakan menghabiskan harta, yang penting siap ditanya oleh Allah dari mana kau dapatkan, ke mana kau habiskan. Silakan berinfak, jangan sombong, jangan boros. Itu aja. Mau beli rumah terserah, yang penting kau bisa jawab. Saya ketemu kawan saya, dia pakai jam Rolex. Saya bilang, ente jam mahal sekali, jam bahlul kata dia. Ustaz, kalau kamu ditanya Allah bisa jawab? Bisa Ustaz, saya bisa jawab. Ya udah, kalau kamu bisa jawab ya sudah. Jadi saya bilang, kau bisa jawab? Bisa. Pas hajian kemarin sama saya di Munator. Saya bisa jawab kok Ustaz. Ya udah kalau bisa jawab silakan. Nah apa? Saya cuma khawatir kau nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab ya silakan aja. Kau yang pakai, kau yang ditanya nanti. Ya tugas saya cuma menasihati. Saya tegur teman lagi. Kemana jangan? Tahu-tahu saya ke rumahnya. Abi, mana kunci baru Mercedes? Kok aduh Ustaz baru kasih tahu saya sudah terlanjur inden katanya. Ya udahlah. Tema saya ya kita nih kadang-kadang sebagian kita diberi kelebihan harta. Jangan terpedaya. Harta bukan sombong buat angkuh. Kadang kita ada kawan saya juga dia harus pakai jam Rolex, ganti Rolex-nya ada berapa, harus BMW. Saya bilang kenapa antum begini? Ya saya konsultan Ustaz. Kalau saya enggak begini saya tidak diakui. Ya itulah ini. Penting kau bisa jawab di hadapan Allah. Ya kalau Ustaz kan enggak perlu begitu. Kalau kau mungkin perlu. Ya, saya terserah kamu ketemu orang kafir, ketemu orang apa. Kalau pakai jam murahan yang enggak dianggap misalnya ya masing-masing lah. Intinya seorang bisa jawab di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, agama Islam adalah agama yang perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan dan ini tidak antum dapatkan kecuali dalam Islam, ya. Islam bayangkan, ya. Wudu, mandi sunnah, mandi junub, apalagi istinja, istijmar. Bersih semua. Minum juga jangan dihembuskan, khawatir ada kotoran masuk. Minum enggak boleh bernapas di gelas. Enggak boleh ya. Khawatir ada kotoran kemudian diminum oleh orang lain misalnya. Jadi lengkap Islam, agama bersih. Kalau buang air kecil dicebok. Kalau orang kafir cuma gini. Tidak dicebok. Kacau. Jadi ada kisah seorang wanita masuk Islam gara-gara masalah celana kolor. Dia mencuci mahasiswa-mahasiswi. Dia dapati celana kolornya orang Islam bersih. Dia dapati celana kolor orang kafir kotor. Dia tanya ini ternyata kenapa bisa bersih. Akhirnya dia belajar masuk Islam. Lebih menakjubkan saya ketemu dengan dosen di Universitas Riyadh, doktor. Dia cerita, Firanda, ada orang masuk Islam gara-gara mandi junub. Kok bisa? Ceritanya ada seorang lelaki muslim, dia pacaran sama wanita Nasrani dan mereka berzina.
Setiap habis berzina, ini laki-laki mandi junub. Siapa orangnya? Malu ya. Ada yang malu Pak Ustaz. Jangan ya, sudah nggak usah sebut nama lah. Inisial aja, ciri-cirinya gimana? Si fulan ya, si fulan. Subhanallah, setiap dia habis berzina dia mandi junub, ini perempuan tersinggung. Emang saya kenapa kau mandi? Ini Islam mengajarkan saya begini. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara itu. Dia tanya-tanya subhanallah. Tapi jangan bilang saya mau berdakwah. Maksud saya ini contoh Islam tuh mengajarkan apa? Kebersihan. Apalagi sekarang. Kesehatan, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh. Ada hewan tidak disembelih, darahnya tidak keluar, nggak boleh. Nggak boleh hewan-hewan buas, nggak boleh. Ya, hewan-hewan kotor nggak boleh. Islam namanya jalalah. Jalalah itu apa? Hewan halal, tapi dia makan kotoran. Seperti ayam misalnya dia makan kotoran, atau kambing makan kotoran. Maka dalam Islam nggak boleh dimakan. Disuruh dipuasain dulu, sampai dia normal kembali baru boleh dimakan. Sementara orang Nasara makan babi makan kotoran. Ya, sampai kemarin banyak yang kena kolera. Di mana? Sumatera Utara ya. Iya. Sampai mereka bikin hari kedaulatan apa? Babi tanggal 10 Februari. Ya, musibah yang lahir tanggal 10 Februari. Ngepasi hari kedaulatan babi ya. Jadi Islam subhanallah bersih, luar biasa. Ada aturannya dan tidak ada kita dapat dalam agama yang lain. Ini syariat, bukan cuma sekedar karangan manusia, syariat. Disuruh bersih, itulah Islam. Kemudian yang keenam, Islam agama yang menjunjung wanita ya. Kelihatannya kalau orang-orang yang anti Islam, mereka sering menjelekkan Islam dari sisi lihat Islam adalah agama yang merendahkan wanita. Sebenarnya tidak, sebenarnya Islam datang justru menjunjung wanita. Wanita dianggap bukan sebagai kompetitor bagi lelaki, tapi dia partner bagi lelaki. Sementara kalau di Eropa di barat, wanita itu seperti kompetitor, pesaing. Jadi mereka ingin emansipasi dalam segala hal. Sehingga sama-sama harus keluar, sama-sama harus ini, sama-sama harus ini. Ya. Islam tidak, wanita mulia, dia punya tugas berat di rumah yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki. Makanya Islam tidak memandang namanya persamaan, yang dipandang oleh Islam keadilan. Bahkan dalam sebagian persamaan adalah kezaliman. Kata Allah, "Qul hal yastawil a'ma wal basir, am hal tastawi dhulumatu wan nur?" Apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat? Apakah sama cahaya dengan kegelapan? Tentu berbeda. Ya. Apakah sama misalnya ada seorang sekolah satu kelas, yang satu rajin belajar, yang satu malas belajar. Kemudian yang rajin belajar ranking 1, yang malas belajar ranking 20. Kemudian akhirnya ranking 20 protes. Pak guru tidak adil. Kenapa dia ranking 1 ranking 20? Ya udah kita samain aja rankingnya sama-sama ranking 1. Kan itu namanya enggak benar. Jadi dalam sebagian persamaan adalah kezaliman. Islam menyamakan laki-laki dan wanita dalam banyak hal. Tapi tidak semua hal. Emansipasi itu bagus tapi tidak semua hal. Dalam belajar boleh emansipasi, tapi dalam semua hal emansipasi enggak benar. Jangan seperti orang-orang liberal mengatakan semua harus sama. Bukan cuma laki-laki saja yang boleh menjatuhkan cerai, perempuan juga boleh jatuhkan cerai. Dan itu berbahaya. Kalau perempuan sudah jatuhkan cerai, kita bisa dicerai sehari 3 kali sama perempuan. Masih perempuan boleh jadi imam. Wah, gimana kalau jadi imam? Kalau perempuannya cantik jadi imam, pasti saf pertama penuh terus laki-laki. Kalau perempuan khutbah, wah masya Allah, khutbahnya bagus banget. Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Jadi mereka ingin menyamakan dalam segala. Akhirnya, tatkala mereka menuntut persamaan, perempuan di sisi orang Barat apa? Seperti kata istilah para ulama, seperti mobil umum. Semua orang boleh bisa naik, semua orang boleh pegang, semua orang boleh apa? Boleh naikin. Kalau orang Islam nggak, perempuan harus dijaga. Kalau bersafar harus ditemani, ya. Kalau menikah harus ada walinya, ya. Kalau tidak pakai wali, wah banyak ibu-ibu, banyak cewek-cewek yang mudah digoda sama lelaki hidung belang, laki-laki buaya, tinggal dirayu-rayu sedikit, nikah sehari 2 hari, cerai selesai. Ya coba kalau dapat orang Bugis, uang panaik dulu mahal, tidak gampang. Itulah fungsi wali. Ya. Jadi maksud saya, Islam itu menjunjung tinggi wanita. Ya. Menjunjung tinggi wanita. Ya, oleh karena jangan terpedaya dengan propaganda orang Barat yang ingin merendahkan apa? Wanita. Ingin merendahkan wanita, sehingga mereka ingin wanita tampil jadi objek ya apa untuk dinikmati oleh semua orang sehingga tidak ada harganya. Adapun Islam tidak, wanita dimuliakan ya dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya
Yang ketujuh, Islam tidak mengenal kasta. Dan ini poin yang sangat penting. Kita telah mendapati beberapa agama yang perhatian sama kasta, berlebihan. Contoh Yahudi. Yahudi menganggap yang masuk surga cuma mereka. Hanya ras Yahudi. Mereka mengatakan, nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami inilah ras yang dipilih oleh Allah. Yang selainnya enggak ada yang dipilih oleh Allah. Mereka meyakini semua suku selain Yahudi adalah hewan. Ini mereka tuliskan dalam buku mereka. Semua adalah hewan, hanya saja diciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani kita. Jadi kita dianggap hewan oleh mereka. Oleh karena tidak ada Yahudi antara Yahudi dengan orang lain Yahudi tidak ada halal haram, semuanya boleh. Yang berlaku ketat adalah kalau sesama mereka. Tidak boleh begini, tidak boleh riba. Itu di antara mereka ada, tidak boleh riba. Tapi kalau sesama selain Yahudi, kalau bisa riba sebaiknya riba. Jadi luar biasa kita kalau baca dalam protokolatnya atau juga dalam buku mereka punya Taurat, kemudian mereka punya Talmud, kemudian protokolat. Ini 3 sumber hukum mereka. Taurat yang perjanjian lama, ini pun ada beberapa versi dari mereka, kemudian Talmud ini yang bahaya. Ya, Talmud, kemudian yang ketiga protokolat, intinya seperti itu. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad bukan orang Arab, bukan orang Yahudi. Mereka rasis, enggak. Jadi yang bisa masuk surga cuma orang Yahudi. Dan ini tentu tidak logis dan tidak benar. Masa Tuhan yang masuk surga cuma orang apa? Yahudi. Sangat tidak logis agama seperti itu. Contoh yang tidak logis lagi adalah misalnya Hindu. Hindu membuat kasta. Kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, Sudra. Inilah kasta ini yang membuat Siddhartha Gautama tidak setuju. Maka dia pun keluar reformis, bikin reformasi, jadilah agama Buddha. Dia tidak setuju dengan pengkastaan tersebut. Ya. Nah, bagaimana kasta ini bisa berjalan? Maka orang-orang Hindu membuat suatu filosofi. Kata mereka, antum yang berada di kasta rendah, supaya bisa naik pangkat di kehidupan reinkarnasi, kehidupan berikutnya, berkhidmatlah kepada kasta Brahmana. Dalam kehidupan sekarang, kalau kau berkhidmat kepada kasta Brahmana, nanti kau dibangkitkan pada kehidupan kedua, naik pangkatmu. Mereka buat seperti itu. Kalau kau tidak berkhidmat kepada kasta Brahmana, maka suatu saat kau dibangkitkan jadi hewan. Ya, jadi tikus, jadi kambing, jadi yang rendah. Ya. Jadi berjalanlah sistem kasta tersebut. Sampai sekarang masih ada sistem kasta. Ya. Dan Islam tidak demikian. Islam agama yang logis. Dalam Islam, antum berkulit warna apapun, dari suku manapun bisa mulia. Apa kata seorang penyair? Laqad rafa al-Islam. Laqad rafa al-Islamu Salman al-Farisi. Wa wada al-kufrun nasiba abala lahabin. Kata seorang penyair, lihatlah Salman al-Farisi. Bukan orang Arab. Tapi tatkala dia Islam, Allah mengangkat derajatnya. Lihatlah Abu Lahab. Ahlul Bait, pamannya Nabi, omnya Nabi. Quraisy, nasabnya sangat tinggi. Ketika dia kafir, maka dia hina di hadapan Allah Subhanahu. Lihatlah Bilal bin Rabah, hitam. Budak, tidak ada yang mungkin menghormatinya, tapi dengan Islam dia jadi apa? Mulia. Siapa Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Buat apa? Buat sombong-sombong? Enggak, li ta'arafu, untuk saling mengenal. Kalau mengenal apa? Harus rendah diri. Kalau sombong bagaimana mau mengenal? Tidak ada dalam Islam kamu Arab harus sombong ya. Kamu ini Yahudi sombong, tidak ada. Dijadikan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Kita semua kata Nabi, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua dari Adam, Adam dari tanah. La fadlu lil Arabi 'alal ajami. Tidak ada dikatakan Arab lebih baik daripada yang selain Arab, dan tidak ada selain Arab lebih baik daripada Arab. Tidak ada berkulit putih lebih baik daripada berkulit hitam, tidak ada berkulit hitam lebih baik daripada berkulit putih illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa. Saya sudah sampaikan tentang kisah seorang wanita yang berkulit hitam yang dikatakan kata Ibnu Abbas, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah. Maukah aku tunjukkan kepada wanita penghuni surga? Siapa dia? Imra'atun sauda, wanita hitam. Tapi dia bersabar, dia kena penyakit ayan, dia berdoa kepada Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku jika terkena ayan aku sabar dan agar auratku tidak tertutup. Itu saja. Kata Nabi, dia penghuni apa? Surga. Percuma, kemudian cantik jelita, berambut pirang, bermata hijau. Tapi ternyata sombong, angkuh, tidak salat, aurat selalu terbuka, neraka. Percuma. Islam tidak memandang suku. Yang Islam lihat adalah apa? Adalah ketakwaan. Bisa jadi kita merasa lebih hebat daripada seorang, tapi orang tersebut mungkin dia kerjaannya rendah, tapi dia salat duha, dia bertasbih, zikir pagi petang, dia baca Quran. Orang lihat kita lebih baik daripada dia, tapi di sisi Allah beda. Allah punya barometer tersendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Dari sini kita tahu bahwasanya Islam tidak memandang suku, tidak memandang kasta. Siapapun bisa mulia. Oleh karena kita dapati para ulama banyak dari kalangan budak. Hasan al-Basri dulunya budak. Atha bin Abi Rabah budak. Banyak. Mereka maulah dulunya budak, kemudian jadi orang-orang mulia. Kenapa? Mereka belajar.
ya, mengalahkan sebagian orang-orang Arab. Dan banyak ahli hadis, Bukhari bukan Arab, ya. Tirmizi bukan Arab, banyak. Jadi semua siapa saja bisa mulia, mau Arab enggak bukan selain Arab, siapapun suku apapun bisa mulia dengan apa? Ketakwaan. Oleh karenanya kadang-kadang saya jengkel juga lihat sebagian orang sombong dengan saya ini Habib Ahlul Bait. Sebagian mereka, saya punya teman-teman banyak Habib di Madinah. Tidak seperti itu, saya juga heran. Teman-teman saya Habib keturunan Nabi tidak begitu, tidak sombong, tidak pamer-pamer, tidak merasa tinggi, tidak. Kenapa? Karena yang pendidikan orang di sana percuma, ente gitu-gitu enggak akan orang lihat. Tapi di sini orang pendidikan rendah kadang-kadang mereka jualan seperti itu. Ya. Islam tidak semua Habib kemudian mulia. Ada Habib yang kena kasus zina, ada Habib kena kasus homoseksual, ada Habib kena narkoba, Ahmad Albar itu Habib ya. Ada Habib yang kemudian ya macam-macam ya. Jadi banyak. Ada yang soleh, ada yang bertakwa, ada yang luar biasa, ada. Tapi jangan kau bangga bahwa saya kemudian saya Habib berarti enggak ada Islam. Dan itu Imam Ghazali bantah dalam Ihya Ulumuddin tentang orang-orang yang ujub karena merasa diri mereka keturunan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam, kalau ada keturunan Nabi kita hormat, itu jelas, itu Rasul yang suruh. Kita hormat. Tapi kalau dia kurang ajar ya kita harus apa? Nasihati. Orang-orang si Iran itu ngaku Habib semua, Syiah itu. Habib Syiah itu. Kemudian kita hormati enggak? Mungkin kita hormati. Mereka bilang virus corona gara-gara Abu Bakar dan Umar. Belum nonton ini ceramahnya. Dia bilang kami telah menemukan ya bahwasanya ternyata sebab virus corona adalah agama Abu Bakar dan Umar dan Aisyah. Saya kirim ya, nonton aja sekarang daripada antum penasaran. Saya kira sudah tahu. Belum ya? Oke, sebentar. Sebentar. Ini nih. Sebentar, mudah-mudahan belum dihapus. Sekarang mereka kasih fatwa lagi kalau sakit corona suruh pergi ke kuburan. Ini ya. Ini. Hari ini kita menemukan bahwasanya virus corona keluar bukan dari Cina, tapi keluar dari agama Abu Bakar dan Umar. Dan terutama keluar dari Aisyah katanya. Muncul dari Aisyah. Gila ini. Maksud saya tidak semua Habib kemudian apa? Baik ya. Makanya tidak boleh kita bangga-banggaan dengan apa? Darah hijau, darah merah, darah apakah? Darah O, darah A, enggak usah lah. Kita ini siapa ya? Yang bertakwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu pun bertakwa jangan kamu sombong, apalagi belum tentu bertakwa ya. Seorang mulia dengan menjadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan kemuliaan itu bukan menjadikan dia menjadi sombong dan ujub, angkuh. Saya mereka di antara kasta-kasta enggak mau nikah kecuali dengan kasta mereka, subhanallah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan Ahlul Bait. Abu Bakar jadi penggantinya bukan apa? Ahlul Bait ya. Umar, Utsman bukan Ahlul Bait. Nabi kirim Muadz bin Jabal untuk berdakwah bukan Ahlul Bait. Bukan berarti kemudian saya Quraisy, kemudian saya sombong dan angkuh, enggak. Itu tidak pernah diajarkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya orang yang paling utama mengikuti pengajaran Rasulullah adalah keturunannya. Keturunannya, bukan kemudian membanggakan di luar pada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Islam tidak mengenal kasta. Ini poin penting ya Bapak perhatikan. Islam boleh diikuti oleh semua orang. Jadi kalau antum mendapati ada firqah tertentu, tarekat tertentu yang belajar cuma mereka saja, yang tahu zikirnya cuma mereka saja, yakinlah itu sesat. Karena Islam tidak mengenal demikian. Zikir semua orang boleh belajar. Ini bukunya ada, Sahih Bukhari ada, Al-Qur'annya ada. Kenapa ente punya zikir khusus? Kalau di luar anggota enggak boleh tahu. Wah, ini enggak benar ente. Ente anggota neraka jahanam kalau begitu. Masa orang lain tidak tahu? Cuma kamu aja yang tahu. Enggak benar. Itu enggak logis. Kalau ada seperti itu jangan ikutin, itu enggak benar itu. Islam terbuka buat siapa saja. Kenapa buat anggota saja yang harus tahu? Enggak benar. Terus yang berikutnya, Islam menjunjung akhlak bahkan pada hewan, dan ini di antara hal yang menakjubkan. Islam mengajarkan bagaimana bahkan terhadap hewan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha, la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard." Aku melihat wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang. Tidak dikasih makan sampai mati dan tidak dibiarkan cari makan sendiri, masuk neraka gara-gara menyiksa apa? Kucing. Islam jangankan sama manusia, sama hewan. Bahkan hewan kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah,
Saya kalau potong kambing saya ada kasihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasya in rahimtahka in rahimtaha rahimakallah." Kalau kau sayang sama kambing, kau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha." Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Nabi, kalau kau bunuh yang baik. Ada risalah, saya punya buku risalah tesis atau disertasi saya beli kemarin, judulnya Akhlak Islam dalam Peperangan. Islam dalam perang akhlak, enggak boleh gini, enggak boleh gano, enggak boleh siksa, enggak boleh cincang. Nabi mengatakan kalau kau bunuh yang baik. Bukan kemudian puas-puasin, potong sana, potong sini, enggak boleh dalam Islam. Kalau nyembelih yang baik, kata Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau nyembelih yang baik. Kita mau nyembelih aja harus berakhlak. Kata Nabi, tajamkanlah parangmu, pisaumu. Jangan pisau tumbul baru kasihan itu kambing sama sapi. Apalagi kita potong kambing, depannya kambingnya ngelihat. Waduh. Dia mati 2 kali. Jadi saya punya kawan satu, hajian sama saya kira-kira 4 tahun lalu. Kawan saya ini. Dia bawa bawa alat untuk cuci darah sendiri. Jadi bawa cairan, ada selang masuk, selang keluar. Cuci ginjal ya, cuci darah ya sendiri. Ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bilang, "Ustaz, boleh nggak saya minta kepada Allah supaya saya begini terus?" "Kenapa?" "Dengan begini saya bersyukur." "Kenapa, Pak?" "Begini Ustaz ceritanya. Saya ini kerjanya, saya punya anak buah jadi hansip-hansip di diskotik, di bank. Tapi sekarang macam-macam ya. Saya punya anak buah jadi saya bagian security. Saya bayar mereka. Ada orang yang ada yang tendang saya Ustaz, tapi sudah saya sembelih dia." "Oh, masa lu gimana ceritanya?" Ceritanya waktu pas Idul Adha, saya mau potong sapi. Terus saya salah ini, sapi tendang saya. Akhirnya saya luka, sapinya sudah saya sembelih. Jadi dia apa kaitannya tadi masalah itu? Jadi maksud saya, kalau kita pun nyembelih hewan harus apa? Berakhlak. Tidak boleh sembarangan. Apalagi dalam peperangan, ya. Makanya kita dapati Islam mengajarkan akhlak sama tetangga. Ada seorang sahabat menyuruh istrinya untuk masak yang enak. Kenapa? Mau saya hadiahkan kepada tetangga Yahudi. Kenapa bisa? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Aku mendengar Rasulullah bersabda, Jibril senantiasa datang kepada aku, suruh aku berbuat baik kepada tetangga meskipun kafir. Sampai aku menyangka tetangga akan dapat warisan. Bayangkan bagaimana akhlak terhadap tetangga meskipun tetangga apa? Kafir. Bermuamalah, Nabi SAW juga jual beli dengan orang-orang kafir, enggak ada masalah. Nabi juga terima hadiah dari orang kafir. Nabi terima hadiah. Dapat hadiah dari Raja Mukaukis, Nabi dapat hadiah. Di antaranya dapat Maria Al-Qibtiyah, dapat kasih onta, begol atau onta, sama dapat budak wanita dikasih kepada Nabi SAW. Ya, Nabi terima juga hadiah dikasih wanita Yahudi, kasih kambing, ternyata diracuni. Tapi maksudnya Nabi terima apa? Terima hadiah dari orang kafir. Ya. Ada bermuamalah dengan mereka. Tatkala statusnya perang ya lain cerita. Kalau perang. Tapi kalau tidak perang ya biasa. Dalam muamalah ada jual beli dan yang lainnya Nabi ajarkan. Ya. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang menzalimi seorang kafir, ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafa taqatihi aw akhadha min malihi min ghairi tibi nafsihi fa ana haju yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menzalimi orang kafir atau menjatuhkannya atau mengambil hartanya tanpa dia ridhoi atau membebani dia luar kemampuannya. Misalnya orang kafir tersebut jadi anak buah kita kasih beban karena dia kafir, kita kasih susah-susah. Kata Nabi, saya akan membela dia pada hari kiamat. Enggak boleh kita zalimi orang kafir, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Oleh karenanya, akhlak Islam ajarkan itu tidak ada dalam agama lain. Sampai tetangga, akhlak sama suami, akhlak sama istri dalam Islam, akhlak terhadap anak-anak. Luar biasa. Akhlak terhadap orang tua apalagi. Seorang datang kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin jihad. Kata Nabi, ahayun walidak. Orang tua masih hidup enggak? Masih. Fa fihi ma fajahid. Berjihadlah merawat orang tuamu. Berjihadlah menyenangkan kedua orang tua. Bayangkan. Dalam Islam di mana seperti itu? Kalau orang kafir coba nanti ke Australia, ke Eropa, lihat orang tua enggak ada anak-anaknya, kasihan. Tiap hari keluar bawa anjing. Itulah fenomena yang kita lihat di sana. Semua orang bawa anjing, kasihan. Ya. Orang Islam coba lihat di sana, Masya Allah, bawa cucu, didorong sama cucu, bawa anak-anak, satu mobil anaknya 4, 5. Orang kafir enggak ada anaknya, bawa anjing, kasihan. Sebagian mereka enggak ingin punya anak, takut anaknya durhaka. Kasihan. Mana akhlak? Ya, sebagian orang kafir tidak semua. Sebagian orang kafir pelit. Pacaran suruh bayar sendiri kalau lagi makan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Sekarang suami istri bayar sendiri.
Saya ketemu teman saya di Australia cerita begitu. Ada sebagian teman sekolah di Amsterdam dia cerita, Ustadz, dulu kawan saya orang kafir ulang tahun. Dia bilang, kawan-kawan, hari ini saya ulang tahun, datang ke rumah ya, saya sediakan kue, kalian bawa minum sendiri-sendiri. dan itu terjadi. Islam, masya Allah, ajaran mana ngajarin akhlak dengan luar biasa terhadap orang tua, yang muda menghormati yang tua, bagaimana masuk ke ketemu salam dulu, ya. Kalau ada yang tua tidak boleh yang bicara, yang kecil ngomong, biarin yang besar. Kabir kata Nabi, biarin yang tua yang bicara dulu. Subhanallah. Tradisi yang diajarkan dalam Islam, akhlak yang mulia. Kemudian Islam realistis terhadap dunia. Maksud begini, Islam bukan anti dunia, tidak. Kapan anti dunia? Tatkala dunia dijadikan tujuan, itu baru tidak boleh. Tapi kalau tujuan dia adalah sarana untuk akhirat, maka siapapun bisa mulia. Islam mencontohkan ada orang kaya nilai derajatnya tinggi. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Raja, kaya raya dan nabi. Ada Nabi Daud alaihissalam. Ada Abdurrahman bin Auf. Maksudnya masuk Islam tidak harus miskin. Orang kaya bisa masuk Islam, orang miskin juga bisa. Raja bisa masuk Islam, rakyat jelata juga bisa. Jadi maksudnya tidak ada kaitan ente jadi apapun boleh masuk surga. Ente jadi apapun ente bisa mulia, tidak harus jadi ustadz maksud saya. Tidak harus orang mulia harus tidak boleh nikah seperti pastor-pastor enggak mau nikah kalau mau dekat sama Tuhan tidak boleh nikah. Enggak ada, Islam enggak begitu. Islam realistis. Ente nikah, ente punya anak urus, ente bisa masuk surga dengan ngurus istri, ente bisa masuk orang tua, ente bisa masuk surga dengan ngurus anak. Banyak. Bisa. Jadi realistis. Siapapun bisa menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud orang mulia tidak harus miskin, tidak harus kurus krempeng, gemuk juga bisa masuk surga. Tidak harus kurus. Maksudnya realistis ya. Mau cantik bisa masuk surga, tidak cantik juga bisa masuk surga ya. Yang 10 apa itu? Sikap Islam tengah terhadap mayat ini saya angkat kenapa? Karena saya lihat agama-agama dahulu seperti Zoroaster atau Zoroaster kalau bahasa kita Majusi. Mereka kalau ada yang meninggal dibiarkan di rumah 3 hari, setelah itu diletakkan di tempat yang tinggi sampai dimakan oleh burung ya, jasadnya di tempat yang tinggi sampai dicabik-cabik oleh burung sampai tinggal tulang-tulangnya dibiarin. Itu cara mereka terhadap mayat. Hindu dibakar. Kalau versi India sama versi di Bali beda. Di India waduh ngeri deh. Di pinggir Sungai Gangga kemudian dibakar, waduh ngeri deh. Kalau di istilahnya dekramasi apa? Kremasi. Kremasi. Dikramasi ya. Keramas ya, gampang biar ingat. Keramas ya. Ya, seperti di mana mereka mahal. Bayangkan mahal. Sehingga orang-orang di Bali kalau mereka ada yang meninggal, mereka enggak punya duit, mereka tunggu ada orang kaya meninggal supaya nebeng. Karena acara untuk ngaben itu mahal, bisa miliaran, ratusan juta. Dan itu mereka akui di YouTube ada. Mahal, jadi tunggu rame-rame ngaben Masal enggak punya duit. Ya. Islam sederhana. Ente mati, bungkus, salatin, mandiin, salat selesai. Enggak perlu kuburan kaya-kaya, enggak boleh. Kuburan tinggi-tinggi enggak boleh, dilarang. Yang datar aja enggak usah. Ente ngapain mau sombong-sombong udah mati? Oh, mati ingat Tuhan. Ngapain ente pakai jas, pakai macam-macam? Apa manfaatnya di dalam alam kubur? Kita bukan seperti Nasrani, ya. Dikeren-kerenin, peti-petinya dikerenin, kemudian tamannya diindahin, ada air mancur dan macam-macamnya. Seakan-akan tidak mau mati. Enggak. Kita tuh lihat kuburan supaya ingat mati, bukan lihat taman supaya ingat. Kayaknya mati juga enggak ada masalah. Enggak. Karena tidak benar itu ada kuburan mahal-mahal sampai enggak benar. Saya enggak setuju dengan cara seperti itu. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam pingin kuburan sederhana. Makanya tidak boleh ditinggikan, enggak boleh ditulis, enggak boleh. Karena kuburan untuk ingat mati bukan untuk macam-macam. Sampai ada seorang masuk Islam gara-gara lihat Raja Fahad dikubur. Raja Fahad yang termasuk orang paling kaya ya waktu itu zaman dia, ya punya istana di mana-mana. Begitu meninggal cuma di kain kafan, di tanah kubur seperti yang lain. Dia masuk Islam lihat seperti itu. Ya. Maka tidak repot-repot harus bikin tahlilan hari kedua, ketiga, keempat, ketujuh, ke-40 enggak ada dalam Islam seperti itu, enggak ada. Orang sudah setengah mati repot lagi. Ya kalau Ustaz kita kan kaya itu Islam syariat luas. Bukan cuma untuk orang kaya aja, orang miskin coba. Banyak orang akhirnya ngutang sana, ngutang sini bicara seperti itu. Enggak ada. Gimana Anda mengatakan itu sunnah sementara di zaman Nabi tidak melakukannya? Bagaimana suatu zaman Nabi tidak ada sekarang jadi wajib? Sekarang kalau orang tidak tahlilan bikin acara makan-makan hari ketiga dan seterusnya, oh kamu kayak ngubur kucing. Sekarang kan salah. Bagaimana di zaman Nabi enggak ada sekarang jadi wajib? Kok bisa? Gimana? Kalau saya enggak berani ngomong gitu, saya enggak berani bilang wajib.
Nabi tidak lakukan, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak melakukan. Terus saya bilang wajib sekarang. Kalau ada yang tidak melakukan, saya bilang seperti ngubur kucing. Terus Nabi dulu ngubur anaknya, ngubur kucing semuanya. Ini kan baik itu baik menurut ente. Kita nggak bisa bikin syariat. Nggak bisa bikin syariat. Orang yang kena musibah harusnya kita yang bantu. Makanya Nabi SAW isna'u ta'aman di Ali Ja'far. Justru Nabi suruh orang yang tidak kena musibah bawa makanan kepada orang yang kematian. Karena dia lagi sibuk, lagi sedih. Bukan sebaliknya udah mati malah bikin acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40, hari ke-100, hari ke-1000. Sampai saya punya buku dari waktu saya ke Bali saya dikasih buku karangan pendeta Hindu. Dia bangga, dia bilang lihat orang Islam ikut adat kita. Ada hari 3, hari ke-7, itu kan adatnya orang Hindu. Jadi maksud saya Islam alhamdulillah sederhana. Orang meninggal segera dikuburkan, sholatin, doain, kuburin, selesai. Kalau dia kebaikan segera dia dapat kebaikan, itu tunda-tunda ya. Ya, kalau dia buruk ya kita segera selesaikan tugas kita. Ya. Bukan seperti mewah-mewah kemudian kaya-kaya atau sebaliknya malah dibakar, dihinakan. Tidak, Islam mayat dimuliakan tapi tidak boleh berlebihan karena dia itu sudah meninggal dunia, selesai. Yang ke-11 tadi sudah kita hapus, tidak usah kita bahas ya. Itu yang ditunggu-tunggu. Demikian saja, kalau yang bertanya saya persilahkan, Allah taala alam bisawab. Ibu silakan mau tanya. Ya, silakan. Ya. Dalam Islam dilarang kecuali memang darurat. Asalnya di kuburan misalnya di Mekah, Madinah enggak ditulis. Kalau di sini saya dengar kalau enggak ditulis diserobot. Saya itu lain cerita. Saya bilang itu darurat. Tapi enggak usah tulis yang ini yang dimuliakan, enggak usah tulis namanya, selesai. Kasih batu selesai. Kalaupun harus nulis. Kalau bisa ditandai tanpa tulisan itu dilakukan. Tapi saya belum tahu, saya belum yakin kalau Indonesia. Ya, tapi kalau darurat lain cerita. Kalau darurat. Tapi kalau enggak darurat enggak boleh tulis. Nabi melarang wala yuktab alaih, tidak boleh ditulis, yang kita langgar. Ya. Seandainya misalnya diketahui ini kuburan sudah jelas ada tandanya ya enggak perlu ditulis. Ya. Ya enggak usah ditulis, enggak usah ditulis. Ya. Seperti tidak boleh di semen. Tapi kalau tidak di semen misalnya longsor, itu di semen kalau memang begitu. Misalnya Ustaz ini longsor, dia kalau enggak di semen dia apa? Longsor atau dimakan oleh binatang dan itu lain cerita. Itu semua darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh di semen. Nabi Muhammad yujassas tidak boleh di semen, wala yuktab alaih tidak boleh ditulis dan tidak boleh ditinggikan, sama sekali enggak boleh. Karena kita kuburan mau gaya-gaya buat apa? Mau mewah-mewah. Ini jadi bangga sampai wah ya saya kuburan saya beli 1 miliar. Ngapain? Bikin masjid ente bikin kuburan 1 miliar. Buat masjid buat bapak ente daripada ente bikinkan kuburan 1 miliar, mending biaya 50 juta, 10 juta selesai, bapak ente selesai, ente banyak doa. Ente berbakti bikin masjid buat bapak ente. Hal lagi bertanya? Sudah? Damas? Face to face aja. Face to face, head to head. Silakan, ibu nanya. Ima ada nanya, Ima. Gimana, Ima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting tidak boleh mewah. Yang paling bagus kuburan bukan pribadi. Yang paling bagus tetap di area apa? Kuburan kaum muslimin. Tapi kita bisa, misalnya kita booking tempat situ, tapi tetap kuburan kaum muslimin. Kita di sunnahnya di kuburan kaum muslimin. Semua Aisyah istri Nabi semua dibaki. Sunnahnya demikian. Ya, kecuali kita kuburan keluarga besar ada 100 orang, 200 orang, oke lah. Tapi kenapa? Tujuannya agar kita di kuburan kaum muslim biar banyak orang yang ziarah untuk mendoakan sehingga doanya meliputi seluruh apa? Penghuni kubur. Itu maksudnya. Kalau kita kuburan keluarga khawatirnya kita bikin mewah, bikin ini, nanti enggak tahu di depan, oh, ini dulu Imran ini, wah ini orang hebat, wah nanti orang syirik situ. Iya, bisa jadi. Istrinya juga dulu, wah harus syirik juga. Ini dulu lubang satu buat istri keduanya tapi enggak ada. Ada lagi yang bertanya?
Kalau mayit ditumpuk itu gimana? Nggak apa-apa, kalau memang dulu nggak ada lagi boleh. Di praktek Nabi waktu dalam perang Uhud, Nabi tumpuk 2-3 orang dalam satu apa? Mayat. Ada jarak, maksudnya Ya kalau bisa sudah tertutup, sudah rapi biar nggak bau. Ya sudah kemudian tinggal tulangnya dipinggirkan, masukkan lagi yang lain. Nggak apa-apa. Nggak apa. Tapi itu kalau sudah nggak ada tempat, ya ada tempat. Dulu ada cerita, yang cerita sama saya orang Ustadz, dia cerita, Ustadz ini kisah nyata ini. Jadi ada perempuan, suaminya sudah meninggal. Ditagihlah dia, Bu, itu suaminya kuburannya bayar pajak dong. Ya, biar kita bisa ngerawat. Wah, ngurusin suami anak saja ditinggal, saya ngurus setengah mati. Nanti kalau enggak kita tumpuk lah, Bu. Tumpuk aja enggak apa-apa. Ya nanti kalau gitu besok kita tumpuk sama Bu Dewi. Oh, jangan kalau sama Bu Dewi. Sudah saya beres. Silakan, ada tanya lagi, silakan. Ya, silakan. Kalau ada udah booking keluarga gitu, tapi itu di perkebunan perkuburan Muslim, tapi di San Diego Hills yang kelola kan Nasrani. Iya, itu termasuk kuburan yang mahal-mahal itu. Jadi orang jadi bangga-banggaan apa? Jualannya sudah mahal. Kalau yang di Muslim itu dia nggak ada, maksudnya rata. Ya, tapi kan dia dibuat apa ya? Mahal. Berapa sih harganya? Iya makanya. Maksudnya kalau sudah terlanjur saya nggak tahu. Kalau belum terlanjur mubazir saya bilang. Beli kuburan satu mubazir. Ngapain 100 juta mending buat masjid kasih anak yatim. Jelas pahalanya lah gitu. Kalau belum itu kalau bisa booking batalin. Betul saya bilang kalau booking batalin. Ngapain kita selesai sudah. Kuburan umum selesai. Cari kuburan yang bagus, kuburan umum yang penting bisa terawat sudah. Nah, kuburan di San Diego mahal-mahal kayak gitu. Ya sudah beli lain cerita sudahlah. Istighfar aja lah. udah lunas atau belum? Maksudnya Islam nggak mengajarkan demikian. Nggak usah Raja Fahad aja kuburan umum. Raja Fahad loh. Kalau mau gaya-gayaan Raja Fahad berhak untuk gaya kuburan umum. Oke, masih lagi bertanya? Oke, silakan. Satu lagi silakan. mengenai azan Pak Ustaz. Kenapa azan? Pandangan Pak Ustaz azan ketika mayit dikuburkan. Enggak ada sunnahnya. Azan, enggak ada sunnahnya. Yang diperselisihkan azan ketika lahir. Nah, itu ada khilaf, ada yang mengatakan diazankan, ada yang tidak. Tapi itu boleh lah. Ya, kalau ini Ditutup, diazanin. dikomatkan juga enggak? Dikomat. Oh, dikomatkan juga. Oh. Nah, makanya saya pengen tahu aja. Ya, saya juga enggak tahu itu kenapa. Itu enggak ada sunnahnya, enggak ada jelas. Cuma filosofi mereka kenapa? Saya aja pengen tanya di situ. Nah, jadi kebetulan baru ada meninggal tante saya. Hmm. Saya bilang tidak boleh. Cuman karena saya nggak punya dasar. Iya. Jadi ya udah terserahkan. Akhirnya dijalankan. Iya. Oh, cuma enggak tahu kenapa, enggak tahu. Kenapanya maksudnya? Kenapa harus diazan komatkan? Kenapa? Karena tradisi atau karena ada filosofi tertentu? Ya mereka memberikan argumen. Cuma Katanya saya kenapa? bisa berargumen. Apa argumen mereka? Ya itu tradisi. Oh, tradisi. Oh, ya. Hal yang terakhir didengar sebelum Oh, sebagaimana pertama kali lahir dengar itu, terakhir juga mereka dengar apa? Ayo, itu iya. Tapi enggak ada sunnahnya. Enggak ada sunnah. Ya saya cuma menjawab bahwa Ya. dalam sunnahnya tidak ada. Cuma saya tidak bisa berargumen. Ya udah enggak usah ribut lah, yang penting dikubur selesai dah. Jangan ribut jangan bertengkar situ lagi. Kita juga sampai tugas kita nyampein sudah. Kecuali ayah kita sendiri lain lagi. Ini tante sudah mau diapain, dia juga punya anak-anak yang lain. Mereka lebih utama. Tugas kita hanya nyampein. Enggak usah ribut. Ya. Baik, masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.